Ini persiapan doping. Kita mau naik ke kebun kopi. Jadi kita bawa kopinya yang diracik oleh Om Gepeng. Yang kemarin di roasting, kita grinder dulu. Ini ukurannya buat fisik aja. Seperti ini. Coba ya, minum deh. Nice. Doping naik gunung. Beda. Terlalu minimal. Apa karena baru sebentar? Enggak. Selamat datang di Lembur Prakanceri. Nah, kita akan naik gunung hari ini ke kebun kopi. Ini namanya Dusun Prakanceri. Di sini ada 2 RT. Tapi jalannya tidak ke sini ya. Nah, saya akan belok ke sini jalannya. Kita mulai hiking. Wah, nih kopi Mang Uben sudah mantap. Sudah ada kopinya. Oke. Nah, ini saungnya. Ini saya berangkat berdua sama anak saya. Kita ada di tanjakan. Ini saya bawa sapu lidi. Mungkin terkesan seperti anak SD yang disuruh sama bapak ibu guru di sekolah untuk bersih-bersih. Tetapi memang di atas sana saya punya saung. Jadi supaya halamannya bersih atau kemudian di papan saung itu bersih. Makanya kita bawa sapu dari bawah. Yah, lanjut.
Ini sebagian udah sampai. Ini kebun kopi orang. Kita masih naik sekitar 100 meter lagi ke atas. Ini kopi-kopinya sudah berbunga. Memang kopi itu secara teori dan secara umum dia akan mulai berbunga itu pada bulan September. Nah, makanya sebagian orang di bulan September itu para peternak lebah itu panen. Kenapa? Karena si lebah-lebah yang diternak oleh mereka itu menyesap bunga kopi. Dan bunga kopi itu kalau sudah jadi madu, madunya itu sangat harum. Dan harga jual madunya mahal sekali. Oke. Jadi bulan Agustus kemarin, Juli Agustus itu panen terakhir ya kopi. Nah, kita sekarang mulai lagi untuk berbunga kopi di bulan September. Biasanya harum kopinya. Kalau kita naik ke gunung lalu mendapati semerbak yang wangi, jangan yang aneh-aneh dan menyalahkan sesuatu yang gaib bahwa ada makhluk yang lewat, makhluk halus dan lain-lain. Tetapi ini pasti harum kembang kopi. Oke, di sini juga nih lihat, di sana ada pohon apa tuh? Itu tamiang ya. Jadi situ dulu sering terkenal dengan adanya harimau yang sering moyan lah, berjemur. Kalau sekarang sudah nggak ada, tapi kita harus hati-hati, tetap waspada. Kalau ke hutan ada dua hal yang saya takutkan. Yang pertama binatang buas semacam harimau, yang kedua ada ular. Jadi ular itu bisa yang besar, ular piton, atau juga ular-ular kecil semisal ular orai gibuk, pendek, diam, sekalinya dia bisanya sampai ke kulit kita, menggigit kita, itu bikin kita banyak. Di antaranya ada beberapa orang di kampung kita yang dulu meninggal dunia gara-gara memang dipatuk ular berbisa dari ular gibuk ini. Jadi ke hutan selain kita memang harus hati-hati, bicara juga dijaga, juga mata kita harus awas ke kiri ke kanan. Sementara di daerah kebun kopi ini paling yang banyak itu hewan-hewan yang sudah besar-besar, itu surili, monyet atau lutung itu masih ada di sini. Kalau harimau jarang. Kita naik ke atas ke area BKSDA itu masih ada, tapi harimau yang biasa ya, macan tutul lah. Kemudian kalau ular-ular dimungkinkan masih ada di daerah sekitar ini, apalagi ular-ular gibuk itu banyak kalau kita nggak hati-hati, karena dia samar, dia kamuflase ya. Kalau dia diam di tempat hijau seperti ini, dia warnanya kehijau-hijauan. Kalau dia diam di pohon, di daun ranting pucuk puspa yang warnanya coklat, dia persis seperti itu. Makanya jarang kita kalau kita tidak teliti, tidak hati-hati, jangan-jangan kita dipatuk. Oke, yuk kita lanjut, perjalanan masih lumayan jauh. Wah, ini sebentar lagi sampai, kurang lebih 50 meter. Sambil ngecek pohon-pohon kopi. Wah, kalau kawan-kawan bisa lihat, bala banget rumputnya, setinggi apa ya, tapi tanaman kopinya tetap utuh, masih ada. Ini bisa dilihat sudah mulai berbunga, menginjak tahun kedua. Alhamdulillah, lihat sudah mulai luar biasa kopinya, subur-subur. Kita lihat nih, sudah mulai berbunga kopinya ya. Ini base camp Saung, bersebulan saya kesini, kotor-kotor ya, airnya nggak ngocor, saung-saungnya lumayan bersih lah segini. Nih saya dulu nanam bunga nih, bunga-bunganya bagus, luar biasa. Oke.
Anda tahu, seorang petani itu minum harus teh. Kalau tidak teh, perasaan tidak ada tenaga. Nah, kita nyeduh. Ya cukup, ini masih ada airnya buat nyeduh kopi. Kita akan nyeduh Arabica. Tadi udah di grinder, digiling song manglit. Ini pakai P60 ya. Nyeduhnya kita supaya tidak terlalu berat lah. Kita pengen yang menyesap kopi yang ringan-ringan loh. Ini teko angsanya kita pindahi dulu. Ini kopinya terlalu, kita bawa kopi ke hutan ini 1 kilo lor. Lihat, baru seger pisan. Oke. Ini filter vapornya. Kita basahi dulu. Nah, kita buang. Kita kira-kira 2 sendok ya. 2 sendok itu 20 gram. Kita kasih. Dua sendok saja. Kita basahi dulu. Biarkan pertama-tama air itu membasahi kopi secara keseluruhan. Nanti kalau sudah basah kurang lebih 10-20 detik, nanti akan kita seduh sampai 300-400 ml air ya. Oke, sudah basah ya. Jadi petani kopi memang harus minum kopi produk yang dia ciptakan, yang dia kreasi. Walaupun sesekali kita tidak naif ya. Tidak munafik juga, kita sering ngopi sasetan lah, karena memang tradisi kita kopi-kopi sasetan ya nggak ada masalah sih, sepanjang bahwa itu hanyalah opsi yang terakhir ketika kita tidak memiliki produk yang kita ciptakan, yang kita create secara mandiri. Tetapi kalau kita bertani, menanam kopi, ya sudah selayaknya kita juga menikmati apa yang kita tanam, apa yang kita buat, apa yang kita bentuk, apa yang kita bikin. Ini sudah seduh. Saan coba.
kita latih bukan minum kopi sasetan nih. Nah, SMK. Jadi minum kopi ori hasil bertani. Dulu saya sejak awal ini membuka lahan di sini nih bareng dengan anak ini waktu masih SMP. Jadi kita baba dan lain-lain lah. Sekarang sudah bujang. Gitu. Jadi kita tetap bisa membumi, bisa dekat dengan alam, dengan tanah. Tidak harus malu karena kita anak sekolah dan lain-lain. Tetapi kita harus berlatih giat bekerja, karena itulah nanti yang akan dinilai oleh siapapun, bahwa hanya orang-orang yang punya kemauan, cek bahasa Sunda mah hampang birit dekan, mereka lah yang punya peluang untuk paling sukses hidupnya kelak, daripada orang-orang yang malas-malasan, gengsi, malu dan lain-lain. Itu pelajaran penting. Hujan deras, lur. Jadi saya membuat perapian, menghangatkan badan. Tadi ini udah beres-beres. Ini udah, kita bisa lihat nih ke arah utara. Saya lagi mau ini tambah atap ya, dari bekas karung pakan kucing, tapi belum selesai, belum pakai cempet. Ini keburu hujan. Gak kelihatan arah utara. Ini ada di ketinggian 1200 mdpl ya. Hujan amat deras. Ya. Ini kopinya sudah belajar berbuah, sahabat-sahabat petani kopi. Memang hama yang paling ganas adalah rumput atau gulma itu sendiri ya. Nah, ini sama Muhammad Fadil sedang kita siangi. Artinya ini banyak rambatan-rambatan atau gulma yang merambat kepada pohon. Padahal di sini lihat, kopinya sudah mulai, bahkan ada yang matang 2 nih. Ini sudah masuk ke usia 2 tahun, sudah belajar berbuah kopinya ya. Jadi jauh-jauh kita dari bawah naik ke gunung ini, ya ini untuk menyiangi pohon-pohon kopi kita. Nah, sebentar lagi pucuk ini akan kita pruning ya, karena memang supaya nanti ketika panen tidak terlalu tinggi. Tapi nanti kita pilah-pilah dulu. Mungkin sudah tinggi 1,5 meter kita pruning. Nah, ini yang belajar berbuah kopi yang kita tanam. Lumayan keren ya. Jadi petani itu bahagianya ketika melihat apa yang dia tanam itu tumbuh subur dan berbuah. Nah, termasuk kopi ini ya. Sudah mulai belajar nih kopi-kopinya nih. Sahabat, sudah sore nih, saya harus pulang. Ini ada ampas kopi. Ya, ampas kopi ini akan kita taburkan ke sekitar tanaman kopi lagi.
biar menjadi pupuk, karena ini sangat bagus untuk pupuk ya. Sekaligus juga mengusir semut. Kopi-kopinya sudah mantap-mantap. Ini udah berkabut. Ini sudah jam 15.30, setengah 4, dan segera sebentar lagi kita pulang. Ini kita metik dulu takokak ya. Takokak itu lalap. Ini enak buat coel sambal. Bisa dikukus. Wah, pokoknya enak. Ini tanaman yang tumbuh liar di hutan seperti ini. Nah, kita akan nanam ini pohon nangka. Mudah-mudahan nanti tumbuh besar ya. Pohon ini kuat, nangkanya bisa buat makanan, buah-buahan, atau juga bisa sayur. Ini kita akan tanam. Jadi tidak mubazir. Ketika kita naik ke gunung, ke kebun kopi, banyak hal yang bisa kita lakukan dan bermanfaat. Oke, kita masih nyari tanaman apa yang bisa dibawa ke rumah. Wah, ternyata dapat walu besar, ding. Coba. Wah, ini cocok nanti buat di sayur, masih cocok nih. Oke, nanti kita bawa pulang nih. Wah, lumayan besar. Di sayur enak nih, sayur bening nih. Bawa pulang lah. Oke, sahabat petani kopi, itu dokumen kegiatan kita hari ini. Saya berdua sama anak saya sudah tadi kita berjalan, kemudian di sini kita membereskan saung, menyiangi pohon kopi, kemudian kita juga membawa beberapa lalapan, termasuk sayuran buat di sayur di rumah ya. Jangan lupa dukung channel ini, semoga channel ini berkembang buat para petani kopi yang tergabung dalam LMDH Giri Pusaka ya. Oke, segitu dulu hari ini sudah poek, sudah kabutnya sudah turun dari atas. Ini ada di ketinggian 1200 di kaki Gunung Burangrang Utara, dan kita akan segera turun ke bawah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yuk.